فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan taufik, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, ialah orang-orang yang berkumpul di masjid dari rumah-rumah Allah, mempelajari firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang-orang yang keadaannya seperti ini diliputi oleh rahmat, diturunkan padanya ketenangan, sehingga kebaikan dunia maupun di akhirat hadir pada diri-diri mereka. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan ini bagian dari sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi setiap diri untuk bersyukur, dan wajib bagi setiap diri untuk mengetahui kadar dirinya, bahwasanya tidaklah ia beramal, tidaklah ia berada di atas kenikmatan, melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan atas kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah engkau berada di atas nikmat kecuali kenikmatan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tema kita di malam hari ini adalah tema yang sangat penting, ialah cinta tanah air dalam ajaran Islam, cinta tanah air dalam timbangan syariat. Sehingga pembahasan kita di malam hari ini adalah pembahasan tentang tanah air dan kecintaan kepadanya. Bukan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sifat fanatik, ataupun bukan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan fanatisme terhadap kaum-kaum tertentu. Akan tetapi pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Nasionalisme terhadap tanah air bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan kemajuan, bahkan berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan itu sendiri. Tanah air di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-watan, sebuah lafaz yang kecil, sebuah lafaz yang sedikit, akan tetapi memiliki makna kandungan yang sangat mulia dan agung. Ialah tanah air yang terdiri dari tanah yang kita keluar darinya, yang kita besar di atasnya, yang di dalamnya ada kehidupan kita, dan di dalamnya pula ada tempat kembali kita. Itulah tanah air. Makanya Al-Imamul Jurjani rahmatullah alaih, seorang ulama dari ulama-ulama bahasa Arab, mengatakan al-watanul asli huwa maulidur rajul. Tanah air seseorang itu adalah tempat lahirnya, adalah tempat lahirnya.
Bahkan Al-Imamul Asma'i rahimahullah mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui. Saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, orang Arab Badui ini tanah airnya adalah gurun pasir, di tengah gurun. Al-Imamul Asma'i pernah mendengar ucapan ini dari salah satu mereka. Seorang Arab Badui mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa ar-rajul", jikalau engkau ingin tahu keadaan seseorang, jikalau engkau ingin mengetahui keadaan seseorang, maka lihatlah seberapa besar kerinduannya terhadap tanah airnya. Seberapa besar kerinduannya terhadap tanah airnya, dan seberapa besar kecintaannya terhadap tanah airnya, dan seberapa sering ia meneteskan air mata karena kebahagiaan dari mengingat hari-hari yang ia berada di dalam tanah airnya. Maka seseorang ditimbang dari kecintaan, kerinduan kepada tanah airnya, sehingga sikap nasionalisme penting pada diri-diri setiap hamba. Pernah juga Al-Imam Ibn Najjar Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, aku pernah mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Daud berkata, siapa saja yang belum meminum air dari keterasingan dan juga belum meletakkan kepalanya di atas tempat-tempat yang asing, maka ia tidak akan pernah mengenal arti dan kandungan dari tanah air. Yakni, siapa yang belum pernah meninggalkan tanah airnya, entah beberapa hari karena suatu pekerjaan, karena suatu perintah, karena suatu urgensi, ia belum pernah meninggalkan tanah airnya, maka niscaya ia tidak akan pernah mengerti seberapa besar dan seberapa penting tanah air yang telah ia tinggalkan. Maka tanah air ini, sebagaimana kata guru kami, Syekh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullah, beliau pernah mengatakan, al-watan, tanah air itu adalah engkau sendiri, dan tanah air itu adalah nenek moyang kalian sendiri. Tanah air itu adalah bapak-bapak kalian sendiri, dan tanah air itu adalah orang-orang yang telah memperjuangkan dengan darah dan hartanya serta keringatnya, sehingga tanah air ini ada dalam keadaan aman untuk diri-diri kalian. Maka para jamaah sekalian, tanah air ini adalah seluruh jiwa dan diri kita. Adapun diri kita, jiwa kita adalah sebahagian dari tanah air itu. Engkau adalah sebagian dari tanah airmu, tapi tanah airmu adalah keseluruhan dari diri dan jiwamu. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Maka tanah air benar-benar sangat penting. Bahkan para ulama rahimahumullahu jami'an mengatakan, kecintaan kepada tanah air adalah sebuah fitrah yang Allah Azza wa Jalla tanamkan pada diri setiap hambanya. Ketika seseorang tak lagi memiliki kecintaan kepada tanah airnya, maka sungguh dirinya telah melenceng dari fitrah-fitrah yang Allah Azza wa Jalla tanamkan pada dirinya. Sikap nasionalisme bagian dari fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan pada diri setiap hamba. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kepada tanah air, penisbatan diri kepada tanah air
adalah perkara dari perkara-perkara yang berkaitan dengan fitrah manusia, berkaitan dengan tabiat manusia yang Allah Azza wa Jalla tanamkan pada dirinya, dimulai dari dirinya lahir sampai dirinya kembali ke dalam tanah. Sebuah fitrah dan sebuah tabiat yang mesti kita berikan perhatian padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kedudukan tanah air pada hati-hati hambanya di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusahum aw yakhruju min diyarikum aw min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum." Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, seandainya jikalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian dan keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, yakni keluarlah dari tanah air kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil dari mereka. Menunjukkan kecintaan kepada tanah air, keinginan untuk tetap berada di dalam tanah air kita, tanah kelahiran kita, bagian dari sesuatu yang tertanam pada diri setiap hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan hukum membunuh jiwa dengan mengeluarkan seseorang dari tanah airnya. Hukumnya sama. Sama-sama dosa dari dosa-dosa yang besar. Oleh karenanya, ketika seorang Arab Badui dipindahkan dari tanah airnya menuju kepada tempat-tempat yang hijau, yang banyak rumputnya, maka niscaya diri-diri mereka akan rindu dengan gurun Sahara, akan rindu dengan pasir-pasir yang ada, dan akan rindu dengan tanah-tanah yang keras. Begitupun dengan seseorang yang gemar dan senang pada tempat-tempat yang hijau. Ketika dirinya dipindahkan kepada tempat-tempat yang gersang, maka kerinduan di dalam dirinya untuk kembali kepada tempat-tempat yang hijau itu ada. Maka begitulah kerinduan kepada tanah air. Ketika tanah air ini ditinggalkan oleh penduduknya, ditinggalkan oleh orang-orang yang keluar darinya, kerinduan untuk kembali itu akan senantiasa ada, para jamaah sekalian. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibn Malik di dalam sebuah hadis, kata Anas radhiyallahu an, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari safarnya, yakni datang dari hijrahnya dari Mekkah menuju Madinah, maka tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jalanan-jalanan di Madinah dan melihat tembok-tembok di Madinah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari hewan tunggangannya. Tak taunya hewan tunggangan itu bergerak dengan sendirinya, berjalan di jalan-jalan kota Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas, yang dimana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, pada hadis ini ada sebuah dalil akan keutamaan dari kota Madinah. Juga ada sebuah dalil akan disyariatkannya mencintai tanah air dan rindu kepada tanah air. Yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah merasakan keterasingan. Bahkan bersamaan dengan para penduduk Madinah
mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan penyambutan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan keterasingan. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis yang lain bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah pasar dari pasar-pasar Makkah, kemudian bersabda, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillahi ilallah, sungguh engkau adalah tanah air yang paling Allah azza wa jalla cintai. Di riwayat yang lain, innaki la khairu ardillahi ilai, sungguh engkau, yakni Makkah, adalah tanah air dari tanah air Allah yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharaj, jikalau sekiranya aku tidak diusir dan aku tidak dicampakkan dan aku tidak dijauhkan darimu wahai Mekah, maka niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebuah hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan kecintaannya kepada tanah airnya. Bahkan Al-Imamul Aini, seseorang yang berasal dari bagian dari orang-orang yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, mengatakan Allah Subhanahu wa taala menguji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hijrah, dan menguji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan tanah airnya. Maka dalam hadis ini ada bukti yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan pada diri-diri kita untuk mengetahuinya, ialah sesuatu yang berkenaan dengan kecintaan kepada tanah air dan bagaimana sulitnya meninggalkan tanah air dan bagaimana terasingnya diri-diri yang meninggalkan tanah airnya. Makanya kata Al-Imam Syekhul Allamah Abdurrahman ibn Sa'di rahmatullah alaih, beliau mengatakan, sungguh demi Allah, meninggalkan tanah air dan meninggalkan keluarga dan meninggalkan kaum dan masyarakat kita adalah sesuatu yang paling sulit untuk diri-diri kita, paling sulit untuk dikerjakan pada diri-diri kita. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberapa penting dan seberapa mulia cinta pada tanah air, seberapa penting sikap nasionalisme pada diri-diri setiap hamba. Makanya pernah suatu ketika Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan hal-hal yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan kana yuhibbu Aisyah, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah. Wa yuhibbu abaha, dan mencintai ayahnya, yakni ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa yuhibbu Usama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai Usama. Wa yuhibbu Sabtai, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Umar dan mencintai Uthman. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dan suka dengan madu. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai gunung Uhud. Dan terakhir kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai tanah airnya. Inilah suri teladan kita, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menjadi suri teladan kita, menjadi orang yang paling kita cintai, menjadi orang yang paling layak untuk kita ikuti. Beliau
adalah orang yang paling mencintai tanah airnya. Maka siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi, dan siapapun yang mengaku mengikuti konsep dan jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya cinta kepada tanah airnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Lamma qadimna al-Madinata asabna min thimariha." Tatkala kami sampai kepada kota Madinah bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendapati buah dari buah-buahan kota Madinah, mendapati keindahan dari kota-kota Madinah, mendapati kenikmatan dari kota Madinah berupa buah-buahnya. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Fajtawainaha, akan tetapi bersamaan dengan diri-diri kami yang mendapatkan buah dari buah-buah Madinah, kami merasakan keterasingan. Wa asabana biha wa'q, dan kami ditimpa keterasingan dan kesedihan yang amat sangat mendalam. Dalam ucapan Ali bin Abi Thalib, sebuah isyarat bahwa dimanapun seseorang berada, ia akan senantiasa rindu akan tanah airnya, dan ia akan senantiasa mengingat dari tanah airnya. Bilal ibn Rabah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, selepas Bilal hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau ditimpa dengan penyakit demam. Bilal ibn Rabah mengatakan, "Ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabduna li syamatan wa tafilu." Kata Bilal tatkala ia demam di kota Madinah, mengatakan, "Duhai jiwaku yang sangat amat mendalam, tidakkah aku bisa kembali ke tanah airku untuk bermalam semalam saja? Tidakkah aku bisa bermalam di tanah airku semalam saja, dalam muara yang diliputi dengan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman? Dan tidakkah aku bisa berjalan di suatu hari di sungai Majannah?" Majannah ini adalah sungai yang berada dekat dalam kawasan kota Mekah. Dan beliau melanjutkan, "Wa hal yabduna li syamatun wa tafilu," dan tidakkah akan datang kepada diriku satu hari saja yang di dalamnya ada syamah wa tafilu. Syamah dan tafilu itu dua gunung yang jaraknya sekitar 30 mil dari kota Mekah. 30 mil dari kota Mekah. Setelah Bilal ibn Rabah mengatakan syair ini, beliau mengatakan, "Allahumma al'an Syaibah ibn Rabi'ah wa Utbah ibn Rabi'ah wa Umayyah ibn Khalaf kama akhrajuna min ardina." Bilal berdoa kepada Allah, saya mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada Syaibah ibn Rabi'ah dan Utbah ibn Rabi'ah dan Umayyah ibn Khalaf laknat kepada diri-diri mereka, disebabkan karena mereka telah mengeluarkan kami dari tanah air kami." Tatkala Bilal mengucapkan ucapan ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga kembali berdoa dan mengatakan, "Allahumma habbib ilaina al-Madinah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad." Ya Allah, berikanlah kepada diri-diri kami kecintaan kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Makkah, bahkan berikanlah kami kecintaan kepada kota Madinah yang lebih besar daripada kecintaan kami kepada kota Makkah. Dan kota Makkah adalah tanah air dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mulaqqin mengatakan ketika mensyarah hadis ini, Bilal ibn Rabah berharap
untuk kembali kepada tanah airnya ialah kota Mekkah, yang dimana ia telah terbiasa dengannya, yang dimana ia telah besar di atasnya, sehingga kerinduan itu senantiasa ada pada diri Bilal ibn Rabah. Bahkan para ulama pun juga keadaannya sama tentang kecintaannya kepada tanah airnya. Ibrahim ibn Adham mengatakan, ma qasaitu fima taraktu syai'an ashadda alayya min mufaraqatil awtan. Kata Ibrahim ibn Adham, tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku tinggalkan daripada meninggalkan tanah air. Daripada meninggalkan tanah air. Bahkan seberapa besarnya sikap nasionalisme, seberapa pentingnya cinta pada tanah air, para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang senantiasa menulis karya-karya tulis yang diberikan tema cinta kepada tanah air. Seperti Al-Imam Abu Hatim As-Sijistani, begitupun juga dengan Al-Imam Amr ibn Bahr Al-Jahid, dan belum lagi para syair-syair yang senantiasa mengucapkan syair-syairnya yang berkenaan dengan cinta kepada tanah air. Oleh karenanya para jamaah sekalian, tanah air bukanlah sebuah lafaz yang buruk, akan tetapi tanah air adalah sebuah lafaz yang sering diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering diucapkan oleh para sahabat Nabi, sering diucapkan oleh para ulama. Dan perlu kita ingat para jamaah sekalian, sikap nasionalisme yang paling dasar itu dibangun di atas keyakinan yang benar akan tanah air. Sikap dan pokok nasionalisme bagi kaum muslimin terletak pada keyakinannya yang benar akan tanah air, berkenaan dengan akidah yang benar terhadap tanah air. Makanya seorang muslim adalah orang yang paling paham sikap nasionalisme. Seorang muslim pula adalah orang yang paling paham bagaimana tanah air ini begitu berarti bagi diri-diri mereka. Makanya seorang muslim adalah orang yang paling bersemangat akan kebaikan tanah airnya. Orang yang paling bersemangat untuk berkhidmat kepada kaumnya. Orang yang paling bersemangat untuk menginginkan kebaikan-kebaikan bagi tanah airnya. Orang yang paling bersemangat agar tanah airnya ini maju dari segala sektor dan sisi-sisi kehidupan. Inilah seorang muslim. Jikalau dirinya adalah seorang muslim yang benar-benar mengaplikasikan syariat Islam dan ajaran Islam pada diri dan kehidupannya, maka pastilah dirinya akan menjadi orang yang paling bersemangat di dalam menjaga tanah airnya. Tanah air itu memiliki hak, dan di antara hak-hak tanah air bagi para penduduknya ialah senantiasa menisbatkan diri kepadanya, senantiasa berbangga padanya, senantiasa saling menjunjung dan saling menolong antar sesamanya, dan senantiasa beramal untuk kebaikan negeri dan tanah airnya, senantiasa membela tanah air dan negaranya, dan senantiasa menasihati penduduk dari tanah airnya untuk senantiasa menjalankan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Ini hak dari hak-hak tanah air. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, sikap nasionalisme dan sikap cinta kepada tanah air tidak akan pernah benar-benar terjadi kecuali diri-diri ini membersamainya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kepada Allah akan negeri dan tanah air kita, dengan tidak mengkhianatinya, dengan tidak memberikannya kepada musuh-musuh Islam, dengan tidak membawanya
kepada perpecahan, dengan tidak membawanya kepada kerusakan, dengan tidak membawanya kepada kebencian antar sesama, dan tidak menyalakan api-api fitnah di dalamnya. Makanya Syekh Muhammad Syakir, seorang ulama dari negeri Mesir, mengatakan, "Iyyak an tazunn anna taqwallahi hiya as-salatu was-siyam wa nahwuhuma min al-ibadati faqat." Jangan sekali-sekali engkau mengira bahwasanya ketakwaan itu hanya ada pada salat, atau ketakwaan itu hanya ada pada puasa, atau ketakwaan itu hanya pada ibadah-ibadah saja. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, ketakwaan itu masuk pada seluruh perkara, masuk pada segala sesuatu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada ibadah-ibadah kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada negeri-negeri kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanah air kalian. Jangan mengkhianatinya. Jangan membawanya kepada kerusakan. Jangan membawanya kepada perpecahan. Jangan membawanya kepada fitnah-fitnah yang akan merusak tanah air dan para penduduknya. Dan jangan menyalakan api-api fitnah di dalamnya, sehingga engkau membiarkan musuh-musuh Islam untuk menguasai tanah air dari tanah air kaum muslimin. Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Jangan engkau sekali-sekali mengkhianati negaramu, mengkhianati tanah airmu, mengkhianati negeri Islam dengan engkau membawanya kepada kerusakan, dengan engkau membawanya kepada perpecahan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan Syekh Muhammad Syakir menutup ucapannya dengan mengatakan, "Wa inni la a'jabu kaifa yumkinu an yakuna al-kha'inun ayakhunul insanu biladah." Ayakhunul insanu biladah. Kata beliau rahimahullah, sungguh sangat aneh dan ajaib. Bagaimana mungkin para pengkhianat akan melakukan hal-hal seperti ini? Apakah manusia akan mengkhianati negaranya? Apakah manusia akan mengkhianati tanah airnya? Apakah manusia akan mengkhianati negerinya yang ia keluar darinya, besar di atasnya, dan memiliki kehidupan di dalamnya? Apakah manusia akan mengkhianati tanah airnya? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh karenanya para jamaah sekalian, perlu untuk membarengi sikap nasionalisme dengan ketakwaan. Perlu untuk membarengi kecintaan kita kepada tanah air kita dengan sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketakwaan. Makanya para ulama mengatakan, inna jawharal wataniyati aqidatun sahihah wa bi'atun fil unuq wa ada'un lil haq wa wala'un wa ta'atun. Kata para ulama, sesungguhnya permata-permata tanah air itu terletak pada keyakinan yang benar, pada lingkungan yang indah dan baik, pada penyaluran akan kebenaran-kebenaran, pada sikap loyalitas terhadap pemimpin-pemimpin negara, pada sikap ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pada sikap tidak keluar memberontak, baik pemberontakan dari sisi ucapan ataupun pemberontakan dari sisi amalan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Inilah permata dari permata-permata tanah air. Tidak memberontak kepada penguasa, baik dari sisi ucapan dengan mencela penguasa, tidak sama sekali melakukan hal-hal seperti ini. Dan juga tidak memberontak dari sisi amalan, tidak melakukan aksi-aksi yang membawa pemberontakan kepada
penguasa dari penguasa-penguasa kaum muslimin. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasma' wa ati' wa in duriba zahruk wa ukhidha maluk." Dengarkanlah dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Walaupun harta-harta kalian diambil, walaupun punggung-punggung kalian dicambuk. Fasma' wa ati'. Dengarlah dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang selaras dengan ajaran Islam dan syariat Islam. Islam adalah sebuah agama yang paling mendorong pemeluknya untuk menjaga tanah airnya, untuk taat kepada pemimpin-pemimpin negerinya, untuk taat kepada pemimpin-pemimpin tanah airnya dengan tidak memberontak kepadanya, untuk senantiasa mendengar pada perintah-perintah dan arahan-arahan pemimpinnya, selama arahan-arahan itu adalah arahan-arahan yang sesuai dengan ajaran Islam yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Oleh karenanya, para ulama sepakat kecintaan kepada tanah air adalah dengan melakukan tanggung jawab bagi setiap diri terhadap tanah air itu sendiri, dengan menjaga keamanannya, menjaga kenikmatannya, mensyukuri apa-apa yang ada di dalamnya, menjaga amanahnya, dan senantiasa menjaga dan mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Sesungguhnya cinta terhadap tanah air adalah membela tanah air itu sendiri. Sesungguhnya kecintaan kepada tanah air ialah menjaga aturan-aturan yang memiliki kemaslahatan untuk tanah air itu sendiri. Sesungguhnya cinta tanah air adalah semangatnya seseorang untuk senantiasa menjaga keamanan negerinya, menjaga kenikmatan yang ada pada dirinya, dan menjaga para penduduk negerinya untuk senantiasa berada di atas jalan-jalan syariat dan berada di atas agama dari agama Islam. Inilah cinta tanah air yang sebenarnya. Makanya Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya tanah air itu dihukumi sebagai tanah air Islam ketika prinsip-prinsip Islam didirikan di dalamnya. Azan nampak, salat-salat nampak, puasa nampak, prinsip-prinsip Islam terlihat. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, Indonesia adalah negeri Islam, tanah air Islam, negara Islam yang patut untuk kita jaga, yang patut untuk kita jaga amanahnya. Sungguh amanah ini berasal dari Allah. Amanah ini berasal dari pendahulu-pendahulu kita. Amanah ini dari para pejuang Islam, dari para pejuang negara, dari para orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk negara ini. Maka menjaga amanah-amanah mereka bagian dari sikap nasionalisme yang paling agung. Menjaga amanah mereka bagian dari cinta tanah air yang paling tinggi. Maka jagalah negeri ini, jagalah tanah air ini, jagalah dari kemunafikan, jagalah dari hal-hal yang akan merusaknya, dan jagalah dari hal-hal yang akan membuat negeri kita semakin buruk, semakin hancur, dan semakin jauh daripada syiar-syiar dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Saya tutup para jamaah sekalian dengan sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada para ulama. Sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada para ulama. Apa pertanyaan ini? Kata salah seseorang bertanya kepada para ulama,
Mal afdal, al-amn amis sihah? Apa yang lebih utama? Apakah nikmat keamanan atau nikmat kesehatan? Kata para ulama, dan diri-diri mereka sepakat di atasnya, yang paling utama dan paling afdal adalah nikmat keamanan. Nikmat keamanan pada negeri kita, nikmat keamanan pada tanah air kita, nikmat keamanan pada negara kita adalah kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada diri-diri kita. Fattaqullaha ya ibadallah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi negeri kalian, dari sisi tanah air kalian, dari sisi sikap nasionalisme kalian, dan dari sisi sikap cinta kalian kepada tanah air kalian. Jangan pernah mengkhianatinya, jangan pernah merusaknya, jangan pernah membawanya kepada perpecahan, dan jangan pernah membawa perpecahan antara masyarakatnya dengan pemimpin-pemimpinnya, karena itu bagian dari pengkhianatan kepada tanah airmu sendiri. Itu bagian dari pengkhianatan terhadap negara kalian sendiri ketika engkau telah melakukan sebuah hal yang dapat memecah belah antara pemimpin dan yang dipimpin, antara penguasa dan masyarakatnya. Maka setiap diri wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk menjaga keamanan negeri ini, menjaga kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri-diri kita di dalam negeri kita ini, di dalam tanah air kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada semuanya, memberikan keistiqomahan kepada semuanya, dan memberikan ketakwaan kepada semuanya, untuk senantiasa cinta pada tanah airnya, untuk senantiasa memiliki sikap nasionalisme terhadap tanah airnya. Dan kita tutup dengan sebuah ucapan, hubbul watanil islami minal iman. Kecintaan kepada tanah air Islam adalah lambang keimanan. Kecintaan terhadap tanah air Islam, negeri Islam, dan negara Islam adalah lambang keimanan. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.